Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi ya untuk seri terbaru aku, yaitu Surat Cinta Untukmu. Ya, karena masih masa Valentine, masih di Februari, ya aku mau untuk ngambil momennya ya. Dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakan ya. Oke, dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk Pisces, wow, kartu yang keluar menggambarkan energi sekarang Rahu memang di Pisces ya, jadi banyak pertanyaan yang kamu tanyakan, terutama terhadap Tuhan, terhadap semesta, terhadap diri kamu sendiri ya Pisces. Kebahagiaan itu apa, cinta itu apa, kasih sayang itu apa, dan apa yang kamu cari di dalam hidup ini. Milk and honey, banyak hal yang pengen kamu ketahui, tapi kayak semuanya perlahan-lahan, nggak bisa kamu ketahui dengan cepat ya. Kamu ingin mencari real kebahagiaan, higher power ya dalam hidup yang selama ini kamu nggak tahu ya itu apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan. Kekosongan hati membuat kamu terjebak, dan ini membawa kamu ke arah yang bagus memang, yaitu ke arah serendipity atau energi yang naturalnya sebagai manusia biasa, kembali ke spiritualnya kita ya. The fates ya, bisa lihat kamu mencoba mencari tahu kehidupan itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa. Jadi kamu bakal lebih dekat dengan Tuhan, dengan semesta ibaratnya. Kamu akan banyak mendengarkan cerita-cerita apapun yang terjadi dalam hidup kamu selama ini, untuk kamu belajar memahami ya yang terjadi itu kenapa dan harus gimana. Dan sekarang aku melihat energi kamu, karena Rahu di first house-nya kamu, membuat kamu lebih banyak dalam kesendirian. Kamu lebih memilih diri kamu sendiri karena kamu happy dengan apapun yang kamu jalani ya. Walaupun ingin cinta, ingin kasih sayang, tapi kamu ngerasa kamu akan jauh lebih aman dalam kesendirian. Kamu happy, kamu akan lebih nikmati kerjaan, karir kamu memang, bahkan kamu ingin banyak memulai hal-hal baru ya. Kamu akan banyak mulai kreativitas baru, entah coba baca atau bikin journalin, atau kamu bikin atau nonton jurnal baca jurnal atau artikel ya. Kamu bakal banyak melakukan hal yang selama ini kamu nggak ngerasa kamu bakal ngelakuinnya, karena energi Rahu akan membuat banyak kesempatan yang pengen kamu coba, tapi memang kamu harus banyak melihat kenyataan ya, apakah itu benar-benar bisa kamu ambil, atau hanya perasaan untuk mencari atau sesuatu yang baru. Jadi ini bisa ngarah ke percintaan. Jadi aku ngerasakan gini Pisces ya, mungkin ngerasa kamu bisa mulai banyak hubungan baru dengan seseorang ya, dan akhirnya kamu ngerasa kamu bisa mulai hubungan yang baru ya, tapi di dalam hati kamu yang terdalam sebenarnya kamu lebih nyaman sendiri, dan kamu sebenarnya nggak mau untuk membuka hati untuk orang lain. Ingat, ini bisa menjadi jebakan untuk kamu, karena itu di 7 house-nya kamu ngasih lihat kamu harus belajar untuk melihat apa itu kenyataan dan apa yang ada di imajinasi kamu ya. Jadi benar-benar ini cinta yang bisa untuk kamu atau hanya perasaan sebelah pihak yang kamu rasakan, atau energi sebelah mata yang kamu rasakan. Oke. Jadi pastikan hubungan ini kamu mau, dia mau, kedua, dan kesempatan juga menyetujui, memberikan restu untuk kalian berdua ya. Kalau hanya satu dari
ibaratnya keadaan memberikan restu, tapi hatinya nggak ke kamu, ya kamu bisa apa? Apakah kamu ingin hidup dalam sakit hati, kekecewaan dengan orang yang hati dia nggak pernah untuk kamu? Ya, sih. Jadi pahami lagi, apakah walaupun misalnya cinta dan kasih sayangnya ada, misalnya kayak gitu ya, apakah juga waktu, ya, memberikan kesempatan untuk kalian untuk bersama, ya, atau hanya perasaan sesaat, ya. Karena aku ngerasakan di sini energi Rahu bisa menjadi kamu tahu kayak ujian untuk kamu yang ingin untuk spiritual. Jadi kamu bakal dibuat untuk kembali lagi fokus ke masalah perasaan, emosional. Kenapa? Agar kamu sedang diuji coba, ibaratnya trial and error oleh Tuhan semesta, agar kamu bakal tetap ada di posisi kamu sekarang gak gitu. Kamu tetap setia terhadap diri kamu, atau kamu malah terjebak lagi dalam posisi ini. So hati-hati, ya. Namun karena kita fokus dengan surat cinta untuk kamu, jadi aku merasakan ini adalah itu pesan dari Tuhan semesta. Dari situ ada dimana untuk kamu lihat lagi, apakah ini benar-benar hal yang kamu mau atau perasaan sesaat kamu, ya. Dan juga surat cinta yang aku rasakan di sini adalah kamu akan menemukan real kebahagiaannya kamu, Pisces. Ya, kamu akan melihat orang yang benar-benar sayang, care sama kamu, peduli sama kamu, ya, bukan hanya sekedar orang yang ingin untuk kamu ngerasa ibaratnya memiliki kamu atau bersama dengan kamu itu hanya untuk memenangkan ego dia. Tapi kamu akan melihat orang yang benar-benar care, benar-benar sayang sama kamu, ya, peduli sama kamu walau apapun yang terjadi, ya. Ini energi seseorang yang memang dalam hidupnya dia udah ngelihat banyak, ya, cerita cinta, ya, yang nggak pernah sampai. Jadi aku merasakan Pisces, kamu mungkin berurusan dengan seseorang yang justru cinta yang dia rasakan ini nggak sampai, ini malah dia perjuangkan. Ataupun kamu yang punya kebiasaan kayak gini, ya. So hati-hati, ya. Cinta yang nggak sampai bukan berarti harus selalu diperjuangkan. Kalau memang kenyataannya nggak ada, ya yang ada kamu ataupun dia menggali kubur kalian sendiri, ya sih. Jadi apapun yang terjadi, perlihatkan, ya, kalau dunia sebaik-baiknya hidup ini sedang mengenalkan kamu arti cinta yang sesungguhnya. Ya, sekarang benar-benar Tuhan, karena Rahu dan Ketu itu di 7, dan first aksesnya kamu itu sebenarnya adalah koneksi dari Tuhan loh, yang pengen bicara sama kamu, komunikasi sama kamu, ya. Mungkin kamu ngerasa kenapa sih ini terjadi, ya. Kamu gak paham aja sekarang, nanti kamu akan mengerti saat semua ini terjadi, ya. Saat semuanya terjadi membuat kamu belajar untuk percaya kalau yang terbaik dan apa yang untuk kamu gak akan pernah untuk membuat kamu ngerasakan keraguan, atau bahkan justru cinta bagi kamu itu adalah sebuah ketenangan, ya Pisces. Tapi kalau energi cinta kamu penuh dengan ups and down, penuh dramatis, sorry, ya, itu bukan cinta, bukan kasih sayang yang memang untuk kamu. Kenapa begitu? Ya, karena ini adalah energi seseorang yang akan memperlihatkan kamu, ya. Nggak semua orang ada di dalam porsi cinta yang akan sangat-sangat memperlihatkan kalau memang dunia itu ibaratnya kamu gak perlu untuk banyak satu berpikir, ya, ataupun merasa. Kamu hanya perlu mengikuti intuisi kamu, ya.
inilah cara Tuhan bicara. Karena kalau kamu banyak pikiran, stres, overthinking, kamu gak akan dengar suara hatinya Tuhan saat ini, dimana yang memang fokusnya kamu adalah ke diri kamu sendiri. Gini ya Pisces, yang benar-benar aku rasakan Tuhan akan sangat-sangat mematahkan harapan dan egoismenya kamu. Jadi buat kamu gak akan punya harapan, seperti kayak gak ada masa depan selain kamu mikirkan diri kamu sendiri, hidup kamu sekarang. Kenapa kayak gini? Karena agar kamu benar-benar berserah, agar kamu lepaskan, dan pertanyaan why ini kamu lepasin, keluarkan. Jadi gini, kemarin aku tonton salah satu youtuber tarot reader luar negeri ya. Aku gak tahu kalau yang di dalam negeri ya, aku jujur nggak pernah nonton. Pernah ngelihat itu waktu lama banget, itu waktu awal-awal tarot ya, untuk aku ngelihat gimana cara mereka baca. Setelah itu nggak pernah lagi ya, karena jujur aku nggak apa ya, aku lebih serk ke yang barat. Jadi dia cerita kalau dia mengalami sesuatu pencerahan dalam hidupnya dia. Jadi sekarang dia agak berkurang energi tarotnya ya. Dia lebih memasuki suatu agama, keyakinan, religius. Jadi aku ngerasakan banget sepertinya ya, dia berada di posisi itu ya, Rahu dan Ketu di first dan seven axis-nya dia. Karena memang dia adalah energi seseorang yang cukup spiritual. Jadi aku sama dia itu kalau dilihat sebenarnya kurang lebih sama. Dia mulai tarot itu beberapa bulan aja duluan daripada aku ya. Setelah itu dia cukup sukses di luar negeri. Tapi coba kamu lihat, walaupun kesuksesan itu dia udah bisa ngeraih apa aja sebenarnya dalam hidup, tapi masih banyak pertanyaan yang dia cari, masih banyak yang dia ingin ketahui tentang hidup. Jadi dia ngerasa jawabannya adalah saat dia memilih sesuatu kan. Cuman aku ngerasakan mungkin ya ini untuk ujian bagi dia adalah memang justru kita nggak perlu untuk memilih apapun saat ini. Kalau kamu ada di posisi seperti dia, entah dalam hubungan, percintaan, karir, ya, biarkanlah yang terjadilah. Karena energi ini akan memang sangat membosankan bagi kamu. Namun ini yang harus kamu jalani, harus kamu ambil, ya. Karena apapun yang terjadi, memperlihatkan kamu, ya, kalau dunia itu ya, memang ada kalanya untuk, dan dunia apa adanya tuh memang tenang, nggak ribet, nggak penuh drama ya, yang hanya ingin untuk Pluto, dia ngomong apa ya sih, kata Pluto ya, untuk lebih tenang, nggak perlu banyak bicara. Nah, kamu tadi teriak-teriak kenapa? Nah sih, jadi baring aja di situ, diam. Jadi ya itu seperti energinya Pluto, kamu nggak perlu sibuk mencari apapun, karena ujung-ujungnya kamu akan kembali ke siapa diri kamu, spiritualitasnya diri kamu nih. Dia teriak-teriak, ribet-ribet dari tadi ya, ribut ya, ujung-ujungnya kembali juga ke sini, maksudnya baring, istirahat ya sih. Jadi kamu udah tahu akhirnya bakal gimana ya. Jadi memang pesan semesta, surat cinta untuk kamu adalah nikmati semuanya sekarang. Cinta dan kasih sayang apapun yang kau rasakan, dan dengan begitu kamu akan dapatkan real cinta sejati dalam diri kamu ya, dalam energi semesta yang gak akan kamu sangka-sangka kamu dapatkan. Karena aku melihat sepanjang tahun ini kamu bisa berurusan dengan benar-benar apa itu cinta memang, cuman ya itu tadi, apakah ini benar-benar cinta ataupun bukan, kamu lagi yang harus belajar mengetahuinya dengan cara kamu sendiri. Okay, so that's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.